Kalau Anda tidak mulai membangun relasi dengan AI hari ini, di 2030, Anda mungkin bukan hanya tertinggal, tapi tidak relevan lagi. Dan perusahaan Anda harusnya sudah tidak bisa bersaing dengan yang perusahaan-perusahaan yang bukan go digital lagi ya, go to AI. Karena AI bukan tentang menggantikan manusia, tapi memperluas potensi manusia dan brand ke level yang sebelumnya mustahil menjadi luar biasa. Brand Boomcast. Sebenarnya ya, tentang AI, bayangkan aja ya, dunia ini di mana brand itu bukan hanya bicara, tapi brand itu bisa mendengar, merespon, bahkan berpikir untuk Anda. Sekarang ini tahun 2025 ini sudah semakin terlihat bagaimana peranan AI itu semakin luar biasa. Dan seperti yang di film-film puluhan tahun lalu kita lihat, di mana AI itu sebenarnya sudah banyak menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia dan kita tuh dipermudah sekali. AI itu bukan sekedar tools. AI itu sekarang itu sudah semacam partner, asisten, bahkan otak kedua dalam semua aspek bisnis dan branding. Kalau kita flashback sebentar ya, di tahun 2020, 5 tahun yang lalu, AI itu masih bicara soal chatbot dan rekomendasi konten. Basic banget. 2023, AI kreatif mulai meledak. Muncullah yang namanya ChatGPT, Midjourney, Runway, masuk ke meja kerja semua orang. Meskipun belum semua orang pakai. 2024, AI tidak hanya buat konten, tapi sudah bisa membuat video sinematik, musik original, hingga personal assistant canggih. 2025 ini, AI sudah masuk fase yang lebih besar lagi, di mana AI branding integration. Apa itu? Nah, mungkin nggak banyak yang tahu bagaimana sih AI branding integration itu. Jadi gini, menurut saya 2025 sampai 2030 ini, era AI branding itu integrationnya akan terjadi. Disinilah semua akan mulai berubah. Zaman itu benar-benar kelihatan mulai berubah. Dimulai dari 2025 sampai ke depan ini, 2026. AI itu sudah bisa menjadi asisten kreatif penuh untuk yang belajar. Yang belum belajar nanti kontak saya ya, saya ajarin. Nah, yang kedua, brand besar pakai AI untuk scripting iklan, desain campaign, hingga voice dan avatar digital. Dan mulai masuk yang namanya AI personality based marketing. Brand hadir sebagai karakter AI yang bicara langsung dengan audiens. Yang dulu di film-film itu akan nyata sekarang. Karena apa? Kita tuh sudah dikasih pilihan avatar-avatar yang bisa menggantikan manusia. Dan dia tuh bisa mengerti apa yang kita bicara. Jadi yang bicara itu adalah AI. Bukan yang seperti di film-film itu tidak akan terjadi. Tapi beneran terjadi. Boleh percaya, boleh nggak, catat aja. Kalau nggak percaya kamu save ya postingan saya. 2027 nanti lihat ya, 2 tahun lagi sampai 2028. Itu AI akan bergabung dengan AR. Digabung lagi dengan VR, itu akan menjadi immersive brand experience. Brand masuk ke dunia virtual. Toko online itu berubah menjadi showroom virtual 3D yang interaktif. Jadi kamu tuh betul-betul bisa masuk pakai kacamata 3D-nya. Kamu masuk, kamu belanja, kamu nanti ambil, itu benar-benar akan terjadi. Coba catat aja kalau nggak percaya. 2027 nggak lama lagi. AI itu tahu preferensi personal user dan menciptakan shopping experience yang disesuaikan. Di 2029 sampai 2030 ini nggak lama lagi juga ya. 5 tahun lagi ini kalau negara-negara yang nggak mau belajar atau ya perusahaan nggak mau belajar akan ketinggalan. Itu akan masuk ke namanya era AI autonomous branding. AI itu bukan hanya membantu tapi membuat keputusan brand. Jadi AI itu akan memilih, memimpin. Nah, ini gila loh ya. AI akan memimpin campaign, merancang produk baru, berbasis data real time, dan mengelola hubungan pelanggan itu selama 24 jam non-stop. Brand-brand yang paling kuat nanti adalah brand yang AI-nya paling cerdas dan paling manusiawi. Ini ya. Paling manusiawi, jadi orang tuh nggak merasa dia bicara dengan robot, padahal itu adalah AI. Brand bukan lagi soal logo dan slogan, bukan. Tapi tentang siapa AI Anda dan bagaimana ia mewakili brand Anda di dunia. Ya maaf aja ya, para influencer ini mungkin akan juga berperang melawan influencer AI ya. Ini mereka akan hebat-hebat banget karena mereka berdasarkan belajar dengan cepat dan data-data kebutuhan masyarakat seperti apa. Dia akan benar-benar bisa menggantikan. Apa artinya ini untuk kita? Apakah kita harus takut? Jadi gini ya,
Bukan berarti manusia itu akan tergantikan. Tapi manusia dan AI akan berkolaborasi lebih hebat dari sebelumnya. Lebih erat lagi. Kreator akan punya AI sebagai co-director dan co-producer. Ini sudah saya lakukan sekarang. Jadi saya tuh kalau mau bikin film itu, saya sudah punya co-director, co-producer AI. Pebisnis akan punya AI sebagai brand consultant selama 24 jam. Personal brand akan punya AI personal yang menjaga citra mereka. Kalau Anda tidak mulai membangun relasi dengan AI hari ini, di 2030, Anda mungkin bukan hanya tertinggal, tapi tidak relevan lagi. Dan perusahaan Anda harusnya sudah tidak bisa bersaing dengan yang perusahaan-perusahaan yang bukan go digital lagi ya, go to AI. Karena AI bukan tentang menggantikan manusia, tapi memperluas potensi manusia dan brand ke level yang sebelumnya mustahil menjadi luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah, bukan lagi apakah AI akan datang, tapi sudah sejauh mana brand Anda siap menjadi bagian dari revolusi ini. Next, saya akan bahas juga bagaimana AI personalities dan future branding ketika brand Anda punya wajah dan suara sendiri. Sampai jumpa di Brand Boomcast. Dan jangan lupa subscribe, follow, dan nyalakan loncengnya untuk postingan-postingan berikutnya. Brand Boomcast.